Selamat sore pemirsa, Anda saat ini tengah menyaksikan Kilas Nusantara Sore. Kami akan hadirkan 3 berita pilihan seputar upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor lingkungan, pertanian, dan juga pariwisata. Seperti upaya yang dilakukan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam mengembangkan pariwisata dengan menekan kualitas dan keberlanjutan pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, Kemenparekraf berkolaborasi dengan salah satu anak perusahaan Gojek, yaitu Jejak-in, dengan meluncurkan Carbon Footprint Calculator. Selanjutnya dari sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Magelang terus menggenjot produktivitas padi organik dengan cara memperluas lahan untuk pengembangan pertanian organik. Kemudian dalam memanfaatkan gelaran MotoGP untuk membangkitkan pariwisata, Pemprov NTB menghadirkan 15.000 rumah warga di 8 desa menjadi tempat penginapan atau hunian wisata sebagai memenuhi akomodasi. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Dalam rangka mengurangi emisi karbon dan mewujudkan pariwisata berkelanjutan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Jumat 7 Januari meluncurkan Carbon Footprint Calculator. Peluncuran tersebut merupakan kolaborasi Kemenparekraf dengan Jejak-in, sebuah startup binaan Gojek. Menurut Menparekraf, nantinya wisatawan dapat menghitung jejak karbon yang dihasilkan dari perjalanan wisata. Menparekraf menyampaikan berdasarkan data, sektor parekraf bertanggung jawab pada 8% emisi karbon dunia. Besaran tersebut didapatkan secara keseluruhan mulai dari perencanaan, berpergian, sampai aktivitas wisatawan di destinasi wisata. Sehingga pelestarian lingkungan menjadi hal yang perlu diupayakan melalui wisata ramah lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan. Bahwa kita berkontribusi dan diikuti dengan gerakan yang menghitung persentase daripada sumbangsih pariwisata dan ekonomi kreatif di effort kita, upaya kita untuk mengurangi emisi karbon. Dan dekatkan Bismillahirrahmanirrahim, Carbon Footprint Calculator dan Offsetting secara resmi saya luncurkan. Menparekraf pun berharap melalui kolaborasi tersebut dapat membantu dalam melestarikan lingkungan hidup serta membangun pariwisata yang berkelanjutan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terus menggenjot produktivitas padi organik dengan memperluas lahan untuk pengembangan pertanian organik karena dinilai memberikan keuntungan bagi para petani. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Romza Ernawan, Jumat 7 Januari 2022 mengatakan saat ini kawasan padi organik seluas 1.147 hektar yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Bandongan, Grabak, dan Sawangan. Romza menyebutkan padi organik dikembangkan dengan sistem tanam jajar Legowo 21. Sistem ini memungkinkan lebih banyak menghasilkan bulir padi. Selain itu, pola perawatan juga lebih mudah. Padi organik ini nanti akan kita kelola secara modern di dalam wadah korporasi, di mana nanti pasarnya adalah untuk pasar masyarakat yang kelas ekonomi menengah dan ke atas, supermarket, bahkan nanti kita akan buka ke ekspor. Ekspor juga ya? Artinya petani nanti akan memperoleh nilai tambah, karena nanti untuk Sawangan, kawasan Sawangan nanti akan kita alokasikan juga alat-alat pertanian modern yang berkaitan untuk RMU. Selain memberikan pendampingan dalam pengembangan padi organik, Pemkab juga membantu pemasaran khususnya ke luar negeri, yakni ekspor ke Malaysia dan Thailand. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gotong royong persiapan guna mensukseskan kegiatan Grand Prix Balap Motor Dunia MotoGP 2022 seri Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat dilakukan oleh seluruh pihak instansi pemerintah daerah dan juga para pemangku kepentingan. Seperti halnya pemenuhan akomodasi bagi wisatawan yang diprediksi akan mencapai 60.000 lebih kunjungan pada saat penyelenggaraan tanggal 18 hingga 20 Maret mendatang. Pemda melalui Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD setempat
menyulap 15.000 rumah warga yang berada di 8 desa di Lombok Tengah menjadi penginapan. Hal tersebut seperti disampaikan Kepala BPPD Kabupaten Lombok Tengah, baik Sri Wahyuni, yang ditemui di Mataram pada Jumat 7 Januari. Ia menyebut pihaknya bekerja sama dengan Hospitality of Indonesia Network akan mengkonversi ribuan rumah warga yang berada di kawasan desa wisata dan koridor bypass menjadi sarana hunian wisata. Sementara untuk pengelolaan dan promosi sarana hunian ini, pasalnya akan disematkan dengan paket menonton dengan kisaran harga yang relatif terjangkau. Sedang melakukan pendataan, insya Allah kita akan kumpulkan sekitar 15.000 rumah masyarakat yang akan kita jadikan sebagai homestay. Lingkar Kek, ada beberapa desa di situ, ada 7 desa penyangga, lalu ada desa-desa di koridor bypass, dan di daerah Praya ada beberapa desa wisata juga yang bisa kita jadikan itu. Kalau untuk range harganya, Mbak? Range harganya itu tergantung nanti ya. Jadi nanti kita akan bundling juga, informasi yang saya terima dari HIN akan dibundling juga dengan tiket GP-nya seperti itu. Di sisi lain, Pemda dan sejumlah mitra kerja pemerintah juga melakukan upaya serupa untuk mendukung pelaksanaan MotoGP seri Mandalika mendatang melalui pemenuhan sarana penunjang transportasi dan infrastruktur wisata. Sehingga geliat ekonomi dari kegiatan bergengsi ini dapat dirasakan oleh seluruh pihak. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Ya pemirsa, melihat upaya maksimal yang tengah dilakukan pemerintah, kita berharap agar penyelenggaraan balap internasional MotoGP Mandalika 2022 berhasil dan membanggakan nama Indonesia dan tentunya bisa membantu pemulihan pariwisata dan ekonomi. Kabar-kabar pilihan lainnya masih akan kami sajikan dalam Kilas Nusantara Malam yang akan hadir pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih dan sampai jumpa.